Doanya apa? Bismillahi hani'am mari'ah. Ini katanya kalau kita nyicipi garam bisa apa itu menghilangkan 70 penyakit. Setelah cicipi garam, maka minumnya tadi ya, minumnya tangan kanan, doanya kalau air putih wasaqahum rabbuhum sarobang tahuro, kemudian bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, baru wasaqahum rabbuhum sarobang tahuro. Kalau air manis setelah bismillah, alhamdulillah, doanya Allahumma rzuqna halawatal iman. Kalau air susu setelah bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma rzuqna fihi wa zidna minhu. Dan boleh kalau ada buah-buahan dulu. Untuk apa itu? Pencernaan? Untuk memperlancar pencernaan di tubuh kita. Kemudian makan dengan 3 jari, mungkin 1 suap atau 3 suap. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahi wa ala barakatillah. Kalau sudah 1 atau 3 suap, jangan makan 3 jari terus, nanti kehabisan sama orang lain. Itu. Jadi istilahnya teh orang lain gembul rawong, kita makannya sedikit, kehabisan. Kemudian makan disunahkan tundukkan pandangan. Jangan melihat suapan orang lain, takut orang lain ini tersinggung. Wah, si fulan mah suapannya besar sekali, saya mungkin kehabisan. Jangan, makanya jangan melihat suapan orang lain. Kemudian boleh makan bicara, tapi bicaranya bicara agama. Misalkan seperti ini contoh bicaranya, alhamdulillah kita masih diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, sementara orang lain masa-masa sekarang atau waktu-waktu sekarang entah makan entah belum, mungkin orang lain masih di pekerjaan, masih capek-capek untuk cari makanan 1 suap, tapi alhamdulillah dengan apa itu kita makan dengan mudah, dengan rezeki yang berlimpah, dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Untuk mendatangkan nasi ini perlu beberapa tangan, tapi alhamdulillah kita mudah. Bicara agama boleh, seperti Allah yang mendatangkan rezeki, bukan kita yang mendatangkan rezeki. Kita makan bukan untuk apa itu, kita makannya untuk supaya kita kuat beribadah. Yang mengenyangkan bukan nasi, tetapi Allah. Yang menghilangkan kenyang, yang menghilangkan haus bukan air tapi Allah. La ilaha illallah. Boleh bicara ketika makan, bicaranya bicara agama. Kalaupun lagi makan kita diamnya dikit, selalu ingat kepada Allah. Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi untuk mendatangkan ketenangan itu bukan bicara yang lain-lain, tapi hanya bicara kebesaran Allah saja
mengingat Allah saja. Kemudian makan itu dibagi 3. Ada makan dolim, ada makan apa itu ikrom, ada makan adil. Makan dolim mungkin yang dagingnya, yang bagus-bagusnya diserahkan kepada orang lain, sementara kita cucuk atau tulang-tulangnya. Itu namanya makan ikrom. Kalau nggak bisa makan ikrom, makan adil. Kalau makan adil, mungkin lauknya atau telurnya ditaruh di tengah sehingga saling mencicipi, ya, saling noel, saling ngajenggut, saling ngambil sedikit-sedikit. Itu namanya makan adil. Ada lagi makan dolim. Nah, kalau makan dolim itu jangan dilakukan, ya, karena itu pekerjaan dolim. Kokoro ya. Makan dolim itu dagingnya diambil, sementara orang lain bengong, sementara orang lain nggak kebagian, atau mungkin cucuknya untuk orang lain, dagingnya untuk kita. Itu namanya makan dolim. Itu makan dolim jangan dilakukan. Atau mungkin kalau dulu lagi di pondok, mungkin garam diserahkan kepada orang lain, cengek diserahkan kepada orang lain, sehingga orang lain ketika mau menyuapi nasi lada atau garam. Itu jangan. Asin. Kemudian atau ketika makan, misalkan lagi makan kita nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah dengan baca Allahumma lakal hamdu, yang mendengarkan sama-sama baca alhamdulillah. Jadi kalau ada makanan yang nikmat, cepat-cepat kita bersyukur. Dan kalau makanan kurang selera atau kurang nikmat, mungkin kurang garam, kurang manis, atau kurang apa saja, kurang atau asam, mungkin kurang matang, kurang asam jadi. Maka kita jangan menghina, ya, jangan menghina. Pokoknya kalau mau makan, kalau tidak mau jangan banyak ngomong, atau jangan bicara yang lain-lain. Nanti takut tersinggung yang khidmatnya, yang khidmatnya sudah capek-capek, ketika makan malah menyinggung orang yang lagi khidmat. Kemudian kalau makan itu jangan makan itu bersihkan halakoh sendiri, ya. Jangan ambil dari halakoh yang lain. Bersihkan dulu, istilahnya berurutan halakoh kita. Kemudian disunahkan juga makan itu jangan sampai sisa-sisa nasi, remeh lah istilahnya, jangan sampai berantakan. Kalau berantakan itu ditaruh di tempat halakoh kita. Kalau masih berantakan, kita keluar lagi 4 bulan lagi, karena itu makannya belum beres. Kemudian kalau kita sudah kenyang, sementara orang lain masih belum kenyang, maka untuk memundurkan diri, kita jangan mundur sendiri, tapi kita minta izin. Takut orang lain, teman kita tersinggung. Ya, saya udah bisa enggak? Kemudian tengenah mana tengenah daharna itu cenah tengenah ulah tinggalkeun. Kalau tengenah mah ya duduk saja atau minta izin. Kalau diizinkan boleh, kalau nggak diizinkan duduk saja dekat teman kita. Kemudian kalau lagi makan
Ya makanya jangan melihat suapan orang lain, kemudian makannya berurutan. Jangan main HP. Jangan lagi makan jangan sampai lagi main HP, jangan ngobrol yang lain. Nonton TV sambil nonton TV. Apalagi nonton TV, jangan. Nanti suapannya takut ke hidung bukan ke mulut. Kemudian diusahakan makan itu tundukkan pandangan, dan kalau sudah makan itu ininya dijilat, disunahkan dijilat. Kalau masalah doanya mah nggak usah dibaca, tapi sunahnya dijilat. Kemudian setelah dijilat boleh kita cuci tangan lagi. Dan bekas-bekas makan itu disunahkan dirapikan. Kalau bisa diusahakan yang tadinya nampannya bersih, maka ketika makan dibersihkan lagi supaya nanti meringankan kepada yang petugas khidmat. Dan cucuk tulang dibereskan, jangan sampai berantakan. Dan kalau kita sudah beres makan, doanya banyak. Ada alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ada lagi doa yang biasa sudah pada baca. Ada lagi doa supaya makanan kita tidak dihisab. Alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Dan ada lagi doa ketika kita makanan diberi oleh orang lain, ya, maka doanya waktu saya di India itu amirnya selalu berdoa. Doanya kenceng-kenceng pada udah tua. Allahumma at'im man at'amana waski man saqana waja'alana minal muslimin. Itu doanya. Allahumma at'im man at'amana waski man saqana waja'alana minal muslimin. Karenge insyaallah. Insyaallah niat amal, niat sampaikan. Insyaallah. Apa itu baru makan kita karena pakai adab jadi nilai ibadah. Kalau tidak pakai adab, takut jadi apa? Jadi biadab. Naudzubillah, summa naudzubillah. Toyar insyaallah. Toyar insyaallah. Karengga insyaallah. Insyaallah. Carmahena insyaallah. Insyaallah. Forman insyaallah. Tindin insyaallah. Telung dino insyaallah. Mbah, sehat. Masya Allah. Nah, lihat sudah kan? Makan enak, mending beres adab langsung makan enak. Langsung praktek. Oh, sekarang insyaallah langsung praktek. Tidak. Keperluannya betul. Terus laparan tak kemana ya? Udah nyiap. Sedih kali memang. Pulau nambahin dikit. Niat makan minum ini untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Jadi niatkan makan minum ini untuk memperkuat ibadah. Iya badah. Jadi barusan sudah kita dengar penjelasan dari tuan dari Al-Mukarram, penjelasan tentang adab makan minum. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Saya niat untuk
mengamalkan dan menyampaikan. Insya Allah. Insya Allah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.